Mungkin beberapa di antara kita masih banyak yang merasa asing tentang istilah psikopat. Namun tahukah kalian, psikopat adalah hal yang cukup ditakuti di masyarakat karena orang-orang yang mengidap penyakit ini tidak main-main bisa mencelakai korbannya hingga meninggal dengan sangat sadis. Salah seorang pengidap psikopat yang cukup terkenal di Indonesia yakni Rian Jombang. Perilaku psikopatnya telah melenyapkan nyawa korbannya hingga mencapai 11 orang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol bel notifikasinya agar channel ini tetap berkembang. Psikopat dikategorikan dalam gangguan kepribadian antisosial, di mana gangguan kepribadian antisosial adalah kondisi atau keadaan seseorang yang tidak bisa memberikan penilaian atau membedakan baik buruk atas hal-hal yang dilakukannya. Sehingga penderita gangguan kepribadian antisosial ini memiliki kecenderungan untuk menyakiti orang lain seperti tindakan tidak terpuji, tindakan kekerasan, penipuan, dan tindakan-tindakan lainnya yang hanya dilakukan untuk kesenangan pribadi saja. Orang-orang yang mengidap kondisi ini diketahui tidak memiliki perasaan dan emosi. Mereka cenderung berperilaku kasar, melukai atau mencelakai orang lain tanpa merasa bersalah sama sekali. Nah, teman-teman, berhati-hatilah jika kalian berhubungan dengan orang-orang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Karena berikut ini adalah ciri-ciri orang psikopat. Yang pertama, menarik dan pintar berbicara. Psikopat biasanya punya kecenderungan untuk bersikap baik, menarik, menawan, cerdik, dan pandai dalam berbicara, mencuri perhatian orang untuk mendengarkan informasinya. Yang kedua, kepercayaan diri yang tinggi dan cenderung arogan. Seorang psikopat memiliki rasa percaya diri yang tinggi, juga sering bersikap arogan, sering berbicara yang sparkling dan seolah menganggap dirinya yang paling unggul. 3. Cepat bosan. Umumnya seorang psikopat juga memiliki karakter yang mudah bosan, tidak mampu konsisten atau bertahan pada suatu kondisi yang terus-terusan dalam waktu yang lama. Keempat, senang berperilaku antisosial. Seorang psikopat sangat senang melakukan hal-hal yang secara normal terlarang dan tidak baik seperti menipu, berbohong, merampok, mencuri, berkelahi, berzina, dan membunuh. Dan dalam melakukan aksi-aksi tersebut, para psikopat tidak merasa bersalah atau menyesal sama sekali. Yang kelima, tidak adanya atau kurangnya rasa penyesalan dan bersalah. Psikopat cenderung tidak peduli, tidak memihak, berhati dingin, dan tidak empati. Oleh karena itu, penderita kondisi ini tidak akan peduli akan kerugian, rasa sakit, dan penderitaan korbannya. 6. Suka menjadi parasit bagi orang lain. Seorang psikopat juga cenderung menyukai menggantungkan hidupnya pada orang lain, memanfaatkan orang lain, dan kurang bertanggung jawab pada orang lain. Ketujuh, ketidakmampuan dalam mengontrol tindakan. Psikopat memiliki perilaku yang mudah emosi, jengkel, tidak sabar, mengancam, agresif, dan kejam. Hal tersebut hasil dari kurangnya pengendalian akan kemarahan dan emosi. Kedelapan, perilaku seksual yang kurang normal. Pengidap psikopat juga diketahui mengalami hal yang kurang wajar dalam hal seksualitasnya. 9. Usia dini yang sudah kriminal. Seorang psikopat juga telah menunjukkan tanda-tandanya pada usia dini, yakni kurang dari 12 tahun. Mereka umumnya sudah berani melakukan hal-hal yang kriminal ketika seusianya masih ketakutan ketika melakukan hal-hal kriminal tersebut. Itulah dia beberapa ciri-ciri seorang psikopat. Dan perlu diketahui juga apa yang menyebabkan seseorang menjadi seorang psikopat. Secara medis, belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan seseorang menjadi seorang psikopat. Namun hal-hal berikut ini memicu seorang menjadi seorang psikopat. Gangguan pada fungsi otak. Kondisi otak pada pengidap psikopat mengalami penurunan aktivitas pada bagian otak yang bertanggung jawab dalam hal mengelola emosi, empati, dan pengambilan keputusan, yaitu amigdala, insula, dan korteks prefrontal. Hal ini menyebabkan seseorang yang mengidap psikopat akan mempunyai ekspresi yang datar, santai, dan seolah menikmatinya ketika melakukan perbuatan yang salah, menyimpang, atau kriminal. Pengaruh genetik.
Kelainan genetik yang diturunkan dari orang tuanya bisa menyebabkan seorang anak menjadi psikopat, terlebih jika orang tua mengidap penyakit mental. Pernah mengalami trauma. Trauma masa kecil juga disebut berperan dalam membentuk seorang menjadi psikopat, seperti pelecehan atau kekerasan pada anak, pola asuh yang salah, serta lingkungan masa kecil anak yang tidak kondusif menyebabkan faktor yang memicu mental anak berkembang menjadi kurang normal. Itulah 3 faktor utama yang saat ini diketahui menjadi cetakan seseorang menjadi seorang psikopat. Mungkin seorang psikopat tidak perlu untuk dihindari, namun perlu diketahui apakah seorang benar-benar psikopat atau bukan. Namun jika terbukti seseorang yang kita kenal sebagai seorang psikopat, langkah bijaknya mungkin kita perlu membantu mereka untuk melakukan terapi yang tepat atau rehabilitasi yang sesuai dengan penanganan psikopat agar mereka bisa menyatu dalam kehidupan sosial tanpa adanya korban. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa share informasi ini agar semakin banyak orang yang paham tentang psikopat untuk tetap waspada. Saya Ade Milio, sampai jumpa di video selanjutnya.